Di balik gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur, tersimpan rahasia-rahasia yang terbungkus rapi dalam senyuman palsu dan sapaan sopan di meja makan. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai cahaya penyelamat di tengah kegelapan hanyalah fatamorgana yang sengaja diciptakan oleh ego. Sebuah ilusi kebahagiaan yang pada akhirnya justru akan membakar habis seluruh sisa hidup yang kita miliki. Ini adalah kisah tentang Arka, seorang pria yang terjebak dalam labirin perasaannya sendiri, mencari kehangatan di tempat yang salah, dan akhirnya menyadari bahwa cahaya yang ia puja hanyalah api yang bersiap menghanguskan segalanya. Arka adalah seorang arsitek sukses yang menghabiskan sebagian besar waktunya di balik meja gambar, merancang gedung-gedung tinggi yang megah, namun merasa rumahnya sendiri semakin terasa sempit dan menyesakan. Ia telah menikah dengan Siska selama 10 tahun, sebuah dekade yang dimulai dengan janji-janji manis di bawah altar, namun perlahan berubah menjadi rutinitas yang hambar dan dingin. Siska adalah wanita yang tangguh, seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan multinasional, yang dedikasinya terhadap pekerjaan seringkali membuatnya lupa bahwa ada seorang suami yang menunggunya dengan segelas teh hangat di ruang tamu. Kehidupan mereka berjalan linier, datar, dan tanpa kejutan, seperti sebuah sketsa bangunan yang presisi, namun kehilangan jiwa di dalamnya. Setiap pagi dimulai dengan denting sendok yang beradu dengan piring porselen, percakapan singkat mengenai jadwal rapat, dan kecupan di dahi yang lebih terasa seperti sebuah kewajiban daripada tanda cinta. Arka merasa dirinya hanyalah salah satu pilar di rumah itu. Ada untuk menyangga beban, namun tak pernah benar-benar diperhatikan keberadaannya. Ia merindukan masa-masa awal pernikahan mereka, saat tawa Siska masih terdengar renyah, dan tatapan matanya masih mampu meruntuhkan segala kegelisahan Arka. Namun kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang tebal, yang hanya bisa dipecahkan oleh suara televisi atau dering telepon genggam yang tak kunjung berhenti. Satu sore yang mendung, saat hujan rintik-rintik mulai membasahi aspal Jakarta, Arka memutuskan untuk mampir ke sebuah toko bunga kecil di sudut kota yang jarang ia lewati. Ia ingin membeli sesuatu untuk menghias meja kerjanya yang terasa gersang. Di sanalah ia bertemu dengan Maya, pemilik toko bunga bernama Lentera Senja. Maya adalah antitesis dari segala hal yang Arka temui dalam kesehariannya. Wanita itu memiliki rambut coklat yang dibiarkan terurai bebas, aroma tubuh yang seperti perpaduan antara tanah basah dan bunga lili, serta sepasang mata yang seolah mampu membaca setiap kegundahan yang tersembunyi di balik jas mahal Arka. Saat Arka melangkah masuk, denting lonceng di atas pintu seolah menandai awal dari sebuah babak baru yang tak pernah ia rencanakan. Maya menyapanya dengan suara yang lembut, sebuah frekuensi yang sudah lama tidak Arka dengar. Mereka mulai berbincang. Awalnya hanya tentang jenis bunga yang cocok untuk ruangan minim cahaya. Namun perlahan percakapan itu mengalir ke arah yang lebih personal. Maya mendengarkan Arka seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut pria itu adalah sebuah wahyu yang berharga. Di mata Maya, Arka merasa dirinya bukan sekadar arsitek yang lelah, melainkan seorang pria yang memiliki kedalaman rasa yang selama ini terabaikan. Pertemuan itu tidak berhenti di sana. Arka mulai menemukan alasan-alasan kecil untuk kembali ke toko bunga itu. Kadang ia beralasan ingin menambah koleksi tanamannya. Di lain waktu, ia hanya ingin bertukar cerita tentang betapa melelahkannya tenggat waktu pekerjaan. Maya selalu ada di sana, memberikan perhatian yang begitu intens. Sebuah perhatian yang Arka anggap sebagai cahaya di tengah kegelapan rumah tangganya yang dingin. Bagi Arka, Maya adalah oase. Mereka mulai sering bertemu di luar toko, di kafe-kafe kecil yang tersembunyi, tempat di mana mereka bisa menjadi siapa saja tanpa perlu memikirkan label atau status. Di bawah temaram lampu kafe, Arka merasa hidup kembali. Ia merasa dihargai, diinginkan, dan didengarkan. Maya memberikan validasi atas segala rasa sepi yang selama ini Arka pendam sendirian. Setiap tawa yang mereka bagi seolah menjadi obat bagi luka-luka tak kasat mata yang Arka bawa dari rumahnya. Namun, Arka tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Ia mulai berbohong kepada Siska, menciptakan skenario-skenario palsu tentang lembur di kantor atau pertemuan dengan klien di luar kota. Setiap kebohongan yang ia ucapkan
adalah satu batu bata yang ia susun untuk membangun tembok pemisah antara dirinya dan realita. Seiring berjalannya waktu, hubungan gelap itu semakin mendalam. Arka mulai merasa bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya pada diri Maya. Ia merasa bahwa apa yang ia miliki dengan Siska hanyalah sebuah kesalahan masa lalu yang harus ia tanggung. Sementara apa yang ia miliki dengan Maya adalah kebenaran yang sesungguhnya. Maya dengan segala kelembutannya seringkali memberikan kata-kata manis yang membuat Arka merasa seperti pahlawan. "Kamu pantas untuk bahagia, Arka," bisik Maya suatu malam saat mereka duduk di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi. Kata-kata itu meresap ke dalam sanubari Arka, membenarkan segala pengkhianatan yang ia lakukan. Ia mulai membanding-bandingkan Siska yang selalu sibuk dengan Maya yang selalu punya waktu untuknya. Ia lupa bahwa Siska bekerja keras juga untuk masa depan mereka. Ia lupa bahwa keheningan di rumah mereka adalah hasil dari kurangnya komunikasi dua arah, bukan kesalahan satu pihak saja. Arka terlalu silau oleh cahaya palsu yang diberikan Maya. Sebuah cahaya yang hanya menerangi bagian-bagian indah, namun menyembunyikan jurang kehancuran yang ada di depannya. Ia mulai memberikan hadiah-hadiah mahal kepada Maya, menghabiskan uang yang seharusnya menjadi tabungan masa tua bersama Siska. Seolah-olah dengan materi, ia bisa mengikat cahaya itu agar tidak pernah padam. Konflik batin mulai muncul saat Arka pulang ke rumah dan melihat Siska yang tertidur di sofa dengan laptop yang masih menyala di pangkuannya. Ada rasa bersalah yang menusuk-nusuk dadanya. Namun, rasa itu segera ia tepis dengan bayangan senyum Maya. Ia mulai menjadi pria yang mudah marah dan defensif. Setiap kali Siska mencoba bertanya tentang kegiatannya, Arka akan menjawab dengan nada tinggi, menuduh Siska tidak mempercayainya atau terlalu mencampuri urusannya. Siska, yang sebenarnya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, memilih untuk diam. Ia mencoba memperbaiki diri, memasak makanan kesukaan Arka, atau mengajak Arka berlibur. Namun, semua itu ditolak dengan berbagai alasan. Bagi Arka, usaha Siska sudah terlambat. Ia sudah terlanjur jatuh ke dalam pelukan Maya yang terasa begitu hangat dan tanpa beban. Arka tidak menyadari bahwa beban yang sebenarnya sedang ia tumpuk di pundaknya sendiri. Sebuah beban rahasia yang semakin hari semakin berat untuk dipikul. Ia mulai kehilangan fokus di tempat kerja. Rancangan-rancangannya mulai kehilangan estetika karena pikirannya selalu tertuju pada kapan ia bisa bertemu Maya lagi. Ia menjadi pecandu dari perhatian Maya, sebuah ketergantungan yang membuatnya buta terhadap segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Puncak dari kebahagiaan semu itu terjadi ketika Arka dan Maya memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah villa mewah di pegunungan, dengan alasan Arka sedang ada proyek pembangunan di sana. Di tempat itu, jauh dari hiruk-pikuk kota dan pengawasan siapapun, Arka merasa benar-benar bebas. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di antara pepohonan pinus, menikmati udara dingin yang segar, dan makan malam romantis di bawah taburan bintang. Arka merasa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Maya terus memberikan janji-janji tentang masa depan yang indah, tentang bagaimana mereka akan hidup bersama tanpa ada lagi rahasia yang menghalangi. Namun di tengah kemesraan itu, Arka melihat sebuah pesan masuk di ponsel Maya yang tak sengaja tertinggal di meja. Pesan itu berasal dari seorang pria lain, dengan nada yang tak kalah mesra dari apa yang Maya berikan padanya. Jantung Arka seolah berhenti berdetak sesaat. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya salah paham. Namun, rasa curiga mulai merayap di pikirannya. Cahaya yang selama ini ia anggap murni mulai menunjukkan bintik-bintik kegelapan. Ia menyadari bahwa mungkin saja ia bukanlah satu-satunya pria yang dianggap Maya sebagai penyelamat. Sekembalinya dari perjalanan itu, Arka menjadi lebih waspada. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Ia menyadari bahwa Maya seringkali menghilang tanpa kabar, atau memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal saat ditanya tentang kegiatannya. Keraguan itu mulai menggerogoti kebahagiaan sesaat yang ia rasakan. Di sisi lain,
Siska akhirnya menemukan sebuah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah kwitansi perhiasan yang bukan untuknya, yang tertinggal di kantong jas Arka yang hendak dicuci. Siska tidak meledak marah. Ia hanya duduk di meja makan, menunggu Arka pulang dengan kwitansi itu tergeletak di depannya. Saat Arka melangkah masuk ke rumah, suasana terasa begitu mencekam. Lampu ruang tamu sengaja dipadamkan. Hanya ada cahaya dari dapur yang menyinari wajah Siska yang sembab. Tanpa kata-kata, Siska menunjuk ke arah kwitansi itu. Arka terdiam, lidahnya keluh. Segala skenario kebohongan yang ia siapkan di kepala tiba-tiba menguap begitu saja. Ia melihat kekecewaan yang begitu mendalam di mata wanita yang telah menemaninya selama 10 tahun itu. Kehancuran yang selama ini ia takuti akhirnya datang. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan keheningan yang menyakitkan. Siska meminta Arka untuk pergi malam itu juga. Tidak ada teriakan, tidak ada piring yang pecah, hanya permintaan lirih yang penuh dengan luka. Arka yang merasa harga dirinya terluka sekaligus merasa bersalah, memutuskan untuk pergi ke rumah Maya. Ia berharap bahwa di sana ia akan menemukan perlindungan dan penghiburan yang ia butuhkan. Namun saat ia sampai di toko bunga yang juga menjadi tempat tinggal Maya, ia mendapati toko itu tertutup rapat. Ia mencoba menghubungi ponsel Maya berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Setelah menunggu berjam-jam di depan toko, seorang tetangga memberitahu Arka bahwa Maya telah pergi sejak sore tadi dengan seorang pria, membawa banyak koper. Pria itu dikatakan sebagai tunangan Maya yang baru saja kembali dari luar negeri. Dunia Arka runtuh seketika. Cahaya yang selama ini ia puja, ternyata hanyalah lampu panggung yang kini telah dipadamkan. Maya tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanyalah pengisi waktu luang, sumber materi, dan pelarian bagi wanita itu. Arka berdiri sendirian di bawah guyuran hujan, menyadari bahwa ia telah membuang permata yang ia miliki demi sebuah kaca yang berkilau, namun tajam dan melukai. Hari-hari berikutnya bagi Arka adalah sebuah siksaan yang panjang. Ia kehilangan rumahnya, istrinya, dan juga wanita yang ia anggap sebagai cintanya. Ia mencoba meminta maaf kepada Siska, namun pintu hati wanita itu telah tertutup rapat. Siska memutuskan untuk menggugat cerai, merasa bahwa kepercayaan yang telah dikhianati tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Arka kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang dingin, dikelilingi oleh bayang-bayang kesalahannya sendiri. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Siska, pada aroma masakan rumah, pada tawa tulus yang dulu pernah ia miliki, namun ia abaikan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bersama Maya hanyalah sebuah pelarian dari ketidakmampuannya untuk menghadapi masalah dalam pernikahannya. Ia mencari jalan pintas menuju kebahagiaan, namun justru berakhir di jalan buntu yang penuh dengan duri. Luka yang ia timbulkan pada Siska mungkin akan mengering suatu saat nanti. Namun, luka di hatinya sendiri, luka akibat kebodohan dan pengkhianatannya, akan ia bawa selamanya. Ia seringkali duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang dulu ia anggap indah. Kini, lampu-lampu itu hanya mengingatkannya pada Maya, pada cahaya palsu yang sempat membuatnya merasa hidup, namun akhirnya meninggalkannya dalam kegelapan yang lebih pekat. Arka belajar dengan cara yang sangat keras bahwa cinta yang sejati tidak dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Cinta sejati adalah tentang bertahan di saat dingin, tentang berkomunikasi di saat sunyi, dan tentang menghargai apa yang sudah ada di depan mata sebelum segalanya terlambat. Ia melihat gedung-gedung yang ia rancang dengan megah di kejauhan, menyadari bahwa ia bisa membangun struktur yang paling kuat di dunia, namun ia gagal membangun fondasi yang kokoh untuk hidupnya sendiri. Penyesalan adalah teman setianya sekarang, sebuah suara yang selalu berbisik di telinganya setiap kali ia mencoba untuk memejamkan mata. Ia telah mendapatkan kebahagiaan sesaat yang ia inginkan. Namun, ia harus membayarnya dengan luka yang tak akan pernah sembuh selamanya. Arka mencoba untuk kembali menata hidupnya, namun segalanya terasa berbeda.
Di kantor, rekan-rekannya mulai menyadari perubahan pada dirinya. Ia yang dulu penuh ambisi, kini tampak seperti raga tanpa jiwa. Proyek-proyek besar yang dulu ia kejar kini terasa tidak berarti. Ia seringkali melamun, membayangkan apa yang akan terjadi jika sore itu ia tidak mampir ke toko bunga Lentera Senja. Jika saja ia memilih untuk pulang lebih awal dan memeluk Siska, mungkin segalanya akan berbeda. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Setiap detik yang berlalu adalah pengingat akan kehilangan yang ia alami. Ia mulai memahami bahwa kegelapan yang sesungguhnya bukanlah saat kita tidak memiliki cahaya, melainkan saat kita mengikuti cahaya yang salah dan berakhir tersesat di tempat yang paling asing. Maya telah pergi, membawa serta segala ilusi kebahagiaan yang ia tawarkan, meninggalkan Arka dengan puing-puing kenyataan yang harus ia bersihkan sendirian. Suatu sore, Arka melewati toko bunga itu lagi. Toko itu kini telah berganti nama dan pemilik. Tidak ada lagi aroma bunga lili atau suara lembut yang menyapa. Arka berhenti sejenak, menatap kaca jendela toko yang kini menampilkan pajangan bunga plastik yang kaku. Ia tersenyum pahit, menyadari betapa miripnya bunga plastik itu dengan hubungannya bersama Maya. Tampak indah dari jauh, namun tidak memiliki aroma, tidak memiliki kehidupan, dan palsu hingga ke akarnya. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya, berjalan kaki di antara kerumunan orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Di antara wajah-wajah asing itu, ia berharap tidak akan pernah lagi tergoda oleh cahaya palsu manapun. Ia ingin belajar untuk mencintai kegelapan di dalam dirinya sendiri, memperbaikinya perlahan-lahan, hingga suatu saat nanti ia mungkin bisa menemukan cahaya yang benar-benar asli, yang tidak hanya memberi kehangatan sesaat, namun juga mampu menerangi jalan pulangnya tanpa harus membakar apa yang ia sayangi. Namun, harapan itu terasa jauh. Siska telah pindah ke kota lain, memulai hidup baru yang tidak melibatkan Arka di dalamnya. Arka mendengar kabar bahwa Siska kini tampak lebih bahagia, lebih bersinar tanpa beban pengkhianatan yang dulu ia bawa. Mendengar itu, Arka berasa lega sekaligus hancur. Ia lega karena wanita yang ia lukai akhirnya menemukan kedamaian, namun ia hancur karena menyadari bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab hilangnya senyum itu selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang berarti bersedia untuk jujur, bahkan saat kejujuran itu terasa menyakitkan. Ia gagal melakukan itu, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Setiap malam sebelum tidur, Arka selalu menatap langit malam yang kelam. Ia tidak lagi mencari bintang yang paling terang, karena ia tahu bahwa bintang yang paling terang sekalipun bisa jadi sudah mati ribuan tahun yang lalu, dan cahayanya hanyalah sisa-sisa masa lalu yang menipu mata. Kisah Arka adalah sebuah pengingat bagi siapapun yang merasa jenuh dengan rutinitas dan mencari pelarian di tempat lain. Bahwa rumput tetangga mungkin memang terlihat lebih hijau. Namun kita tidak pernah tahu berapa banyak racun yang digunakan untuk membuatnya tampak seperti itu. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia akan menguap seperti embun di bawah terik matahari, meninggalkan tanah yang kering dan retak. Arka kini hidup dalam kesunyian yang ia ciptakan sendiri, sebuah hukuman yang ia terima dengan lapang dada meskipun terasa sangat berat. Ia belajar bahwa luka selamanya bukan hanya tentang bekas luka yang ada pada orang lain, melainkan tentang lubang besar di dalam jiwa yang tidak akan pernah bisa diisi kembali oleh apapun atau siapapun. Di akhir perjalanannya yang penuh liku, Arka menyadari satu hal penting. Cahaya yang sejati tidak ditemukan di luar sana pada orang-orang baru yang menawarkan pesona instan. Cahaya sejati ada pada komitmen, pada kesetiaan untuk tetap tinggal saat keadaan menjadi sulit, dan pada keberanian untuk memperbaiki apa yang rusak, daripada membuangnya dan mencari yang baru. Ia telah kehilangan cahaya itu, dan mungkin ia tidak akan pernah menemukannya lagi. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengejar cahaya palsu. Ia akan berjalan dalam kegelapan ini dengan kepala tegak, menerima setiap rasa sakit sebagai bagian dari penebusan dosanya, hingga waktu akhirnya memudarkan warna-warna kelam dalam hidupnya. Meskipun luka itu akan tetap ada, diam dan membekas,
sebagai pengingat akan sebuah cinta gelap yang pernah ia anggap sebagai cahaya. Setiap langkah yang ia ambil sekarang terasa lebih berat, namun lebih nyata. Ia tidak lagi hidup dalam dunia khayalan yang ia bangun bersama Maya. Ia menghadapi kenyataan pahit setiap hari, dari kopi yang ia seduh sendiri, hingga tempat tidur yang terasa terlalu luas. Namun, di dalam kepahitan itu, ada sebuah kejujuran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi perlu bersembunyi di balik kebohongan. Ia tidak lagi perlu merasa cemas saat ponselnya berbunyi. Ia telah kehilangan segalanya, namun dalam kehilangan itu, ia menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang tertelan ego. Ia adalah Arka, seorang pria yang pernah salah arah, yang pernah mencintai cahaya palsu, dan kini sedang mencoba untuk berdamai dengan kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Seiring berjalannya waktu, Arka mulai menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Ia menggunakan keahlian arsitekturnya untuk membantu membangun rumah-rumah sederhana bagi mereka yang tidak mampu. Di sana, ia melihat kebahagiaan yang tulus dari orang-orang yang hanya memiliki sedikit materi, namun memiliki cinta yang besar di dalam keluarga mereka. Pemandangan itu seringkali membuatnya menitikkan air mata. Ia melihat bagaimana seorang suami menatap istrinya dengan penuh kasih, meskipun mereka hanya makan dengan lauk seadanya. Ia melihat bagaimana anak-anak tertawa riang, meskipun rumah mereka hanya beralaskan tanah. Di tempat-tempat inilah Arka menemukan arti cahaya yang sesungguhnya. Bukan cahaya lampu kristal di villa mewah, bukan cahaya lilin di restoran mahal, melainkan cahaya yang terpancar dari ketulusan hati dan penerimaan terhadap satu sama lain. Meskipun hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu, Arka merasa bahwa ia telah menjadi manusia yang lebih baik. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, meskipun proses itu memakan waktu bertahun-tahun. Ia tahu bahwa Siska mungkin tidak akan pernah kembali, dan Maya hanyalah sebuah bab kelam dalam bukunya yang sudah ia tutup rapat. Namun, ia bersyukur atas pelajaran yang ia dapatkan. Ia bersyukur bahwa ia akhirnya tersadar sebelum ia benar-benar menghancurkan sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Luka selamanya itu memang ada, namun ia tidak lagi membiarkan luka itu menentukan arah hidupnya. Ia menjadikan luka itu sebagai kompas agar ia tidak lagi terperosok ke dalam lubang yang sama. Kisah ini berakhir bukan dengan kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan dengan sebuah ketenangan yang melankolis. Arka berdiri di tepi pantai, menatap matahari terbenam yang memberikan warna jingga di cakrawala. Ia tahu bahwa setelah ini malam akan datang, gelap dan dingin. Namun ia tidak lagi takut. Ia tahu bahwa esok matahari akan terbit lagi, memberikan cahaya yang nyata, cahaya yang hangat, dan cahaya yang tidak akan pernah menipunya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara laut yang asin memenuhi paru-parunya, dan melangkah maju menuju masa depan yang meskipun tidak pasti, namun setidaknya ia jalani dengan kejujuran. Cinta gelap itu telah pergi, meninggalkan cahaya palsunya, dan Arka kini siap untuk berjalan di bawah cahaya yang apa adanya, meskipun ia harus berjalan sendirian. Terima kasih telah menyimak kisah tentang Arka dan perjalanan batinnya yang penuh dengan pelajaran berharga ini. Semoga cerita ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk selalu menghargai apa yang kita miliki dan tidak mudah tergiur oleh kebahagiaan sesaat yang berujung pada luka ababi. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh atau memberikan sudut pandang baru, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita mendalam lainnya dari kami. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang Anda berikan untuk perkembangan channel ini. Sebagai penutup, kami ingin menyapa Anda yang sudah setia menonton hingga akhir. Dari daerah manakah Anda menonton video ini? Silahkan tuliskan lokasi Anda di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin tahu seberapa jauh pesan dari kisah ini telah sampai. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, tetaplah setia pada hati yang tulus, dan jangan pernah biarkan cahaya palsu membutakan jalan hidup Anda. Teruslah berkarya dan hiduplah dengan penuh kejujuran setiap harinya.